Halo penonton, perkenalkan nama gue Galvin dari Segaya PPIM. Pada kali ini gue dikasih kesempatan untuk menjadi moderator pada acara baru di Segaya, yaitu adalah Bincang-Bincang Segaya. Bincang-Bincang Segaya itu apa sih? Mantap emang. Bincang-Bincang Segaya itu kita bincang-bincang sama pembicara yang kita undang untuk ngomongin kesenian dan olahraga, karena kita dari divisi kesenian, budaya, dan olahraga. Pada kesempatan kali ini episode pertama sangat-sangat spesial karena kita bisa menghadirkan salah satu musisi ternama menurut gua. Dia adalah Rin dari Summerdos. Gini dong. Apa kabar Rin? Iya, apa kabar Rin? Baik. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa gitu? Sekarang Iya emang ya. Ini ya. Sekarang gue lagi sibuk karena kan lagi corona kan. Jadi gue lagi sibuknya tuh bikin karya buat orang lain. Jadi lebih ke production base-nya gitu loh kalau di musik. Mantap. Karena manggung kan lagi ke cut off semua. Benar. Jadi ngurun di kamar, nulis lagu, ngelihat orang bikin lagu gitu ya. Untuk orang aja apa untuk apa gitu, misal gorengan gitu apa ada? Enggak, gue nggak terima. Nggak mau. Enggak. Paling enggak sih, kalau sekarang emang buat musisi lain gitu loh. Either musisi atau penyanyi gitu loh. Gitu. Bisa ada contohnya nggak kira-kira siapa gitu yang lu udah jadi gitu? Apa nggak boleh gitu? Oh, rahasia. Oh, rahasia. Ya udah. Lihat aja ntar. Iya, lihat aja ntar, ditunggu. Oh, gue ada sih kemarin yang udah rilis tuh, Nadine Amizah. Judulnya Paman Tua. Kemarin tuh dimasukin ke albumnya yang Selamat Ulang Tahun yang baru rilis. Iya, gue tahu tuh. Itu kompilasi album gitu ya dia, Nadine Amizah. Tapi gue cuma nulis satu doang. Iya, nggak apa-apa. Itu udah keren aja bagi gue. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan berbicara banyak hal, khususnya tentang kesenian musik sama Rin. Karena kita pengen ngomongin tentang musik, gue tuh sebenarnya sedikit penasaran gitu loh, dan gue pengen tahu dari lo langsung gitu. Kan musik, kan seni banyak ya. Kenapa lu ada di musik gitu, terjun di musik gitu? Boleh ceritain nggak kayak kenapa lu sampai bisa segitunya dengan musik dan akhirnya lu berkembang dan berkarir di musik gitu? Karena pertama-tama ya. Karena pertama-tama ketika gue waktu dulu masih kecil, gue explore karya di seni. Karena gue emang suka banget seni. Ketika gue explore gambar, jelek, buruk parah dong. Nilai gue kalau di kuliah F lah gitu kan ya. Terus yang lain-lain, tari juga ya enggak banget. Ya akhirnya musik tuh karena gue emang dari kecil tuh suka didengerin musik gitu. Dulu gue lagu pertama yang gue diajarin tuh lagu Bundanya Melly Goeslaw. Melo gitu ya. Melo. Tuh gue 3 tahun gitu. Gue umur 3 tahun. Umur 3 tahun terus bokap gue tuh emang dari dulu udah ngebeliin gitar kecil gitu tuh yang di situ tuh. Itu gitar dari gue belum lahir itu. Gitar lele. Iya, gitar lele. Nah, terus gue belajar pakai itu sampai akhirnya gue kayak kok kayaknya kalau gue belajar sendiri gue nggak bisa. Soalnya anak kecil pasti mikirnya gitu kan. Duh susah banget nih gitu kan. Akhirnya gue minta gue les di Yamaha Music, terus gue les nyanyi juga. Soalnya dulu gue fasih nyanyi. Tapi tuh apa ya, suaranya tuh nggak inline sama musiknya gitu loh, jadi ngambang gitu. Jadi bisa dibilang kayak lu buta nada nggak sih dulu? Iya agak gitu. Akhirnya gue ikutan kursus dan ternyata gue dapet guru-guru yang asik gitu, nggak yang teoritis banget lah, mereka lebih praktisi gitu. Ya udah sampai akhirnya gitu gue les, yang les vokal tuh gue udah lulus, les vokal udah lulus dan akhirnya SMA nih. Pas Iqbal tuh Summerdos, dia pindah ke US buat SMA. Dia tiba-tiba nge-video call gue, pengen bikin band. Sedangkan gue kenal sama dia dari SMP kan, tapi kita nggak pernah deket. Ya kenal aja gitu ya. Karena sejujurnya gue agak ogah gitu kan. Iya, udah dance, Iya, goodbye parah gitu. Berempat, Ya sorry banget nih gitu loh. Tapi akhirnya dia pindah ke US, terus langsung cara pandangnya langsung beda gitu deh. Langsung beda gitu, terus kita bikin band. Dan jujurnya gue tuh pertama kali berkarya tuh sama Summerdos. Mau itu apa, ngebandnya, manggungnya, terus jadi songwritingnya. Karena kan sekarang gue songwriting sama ngeband tuh gue
it's a separate thing Iya. gitu loh buat gue. Jadi pekerjaan gue tuh sebenarnya yang untuk penghasilan adalah songwriter. Kalau di Summer Dose lebih kayak bayi gue lah gitu. Jadi kayak buat tempat gue explore karya, rilis ini, rilis itu, manggung, ngasal-ngasal, Summer Dose teriak-teriak. wadah aja berarti ya? Wadah, Bukan jadi ladang ibaratnya. Wadah dan keluarga gue sih itu. Gitu. Oke, I see. Jadi kalau yang gue lihat berarti emang lu itu lebih bukan menekuni sih, maksudnya lebih besar partisipasi lu di dunia songwriter gitu ya daripada di Summer Dose. Bisa bilang gitu nggak? Aduh, itu justru enggak sih. Gue sekerja-kerjanya gitu di dunia songwriting, tapi kalau udah Summer Dose gue selalu nemu cara buat jadiin itu prioritas sih. Even sama kuliah gitu kayak kadang-kadang ya gue kuliah tetap ngejalanin, gue tetap tanggung jawab, gue tetap mengerjakan tugas, gue tetap hadir, tetap absen. Tapi ketika udah Summer Dose kayak gue selalu mencari cara untuk gimana caranya gue bisa rekaman dulu terus baru gue kuliah atau gue nginep lah atau gimana lah gitu. Ada aja lah jalan tikusnya gitu. Kayak main gak sih jadi jatuhnya ya kalau sama Summer Dose karena lu happy aja jalanin Happy, gitu. Nggak, maksudnya walaupun itu bisa dibilang menjadi salah satu pekerjaan lu, cuman lu happy gitu. Jadi kayak bisa memprioritaskan apapun itu gitu berarti. I see. Iya sih. Emang kalau misalnya punya band terus udah klub, sebenarnya klub itu susah aja menurut gua gitu. Banget. Iya, makanya kalau misalnya udah ketemu klub apalagi beda gender ya gitu. Maksudnya kan lu cewek dan Iqbal cowok gitu. Itu menurut gua udah hoki bisa gue bilang anjir karena banget. Iya, karena gue sendiri pun Asli. udah sering gonta-ganti band dan nggak ada yang cocok secara idealisme gitu. Iya, jadi susah. Karena kata cocok itu adalah ya ideal gitu loh ibaratnya di idealisme itu. Oke. Sangat menarik sekali ya. Terus habis itu gue lupa ngomong apaan. Oke, terus mungkin bisa gue lanjut ke pertanyaan kedua ya. Gue sebenarnya penasaran gitu karena kalau misalnya gue lihat lu sebagai Summer Dose itu kan sebagai musisi independen ya, band yang di jalur independen kayak gitu ya. Terus gue pengen nanya dong, sebenarnya ini kapan juga sih gitu. Suka dukanya apa sih setelah lu udah menjalani dengan Summer Dose dengan independennya gitu loh? Suka dukanya? Suka dukanya sebenarnya enaknya independen tuh lu bebas parah. Bener. Jadi even lu punya manajemen juga mereka tuh lebih mengikut campuri urusan kayak finance, terus kayak booking. Tapi kalau misalnya masalah kreatif mereka udah serah angkat tangan. Mereka cuma ngurusin publishing segala macam. Cuman suka dukanya emang timnya terbatas. Karena kan kita nggak di-provide sama orang atas. Kalau orang-orang kan yang di label kan itu sudah ada tim-timnya, strukturnya kan. Kalau kita semua sendiri. Kayak kemarin gue sama Iqbal tuh kita kan ngeluarin album tuh kita bikin press release sendiri berdua. Dan menurut gue tapi meskipun itu sempat saat-saat yang gila banget memusingkan gitu ya, begadang lah, terus photoshoot artwork lah, bikin press release. Tapi gue jadi belajar juga gitu loh, maksudnya nggak semua seniman dapat kayak gitu kan, apalagi yang di label gitu, under label. Jadi gue tahu lah cara nyatuin kata yang formal untuk press release, gue tahu gimana cara promo. Terus gue sama tim gue tuh bener-bener kita meeting tuh se-open itu. Let's say ada manajer gue, ada road manager gue, ada Iqbal, semua open discussion aja, nggak ada siapa yang lebih siapa gitu. Kita semua open discussion aja. Jadi buat gue dukanya tuh bisa jadi suka juga sih kalau di independen mah. Kalau buat gue pribadi ya, tuh. Gue setuju sih karena gue sebagai penikmat musik independen, gue ngerasa kayak apa yang dihasilkan dari independen sendiri itu adalah karya yang bebas banget gitu. Contoh misalnya gue ngutip independen secara personal itu adalah Ardhito. Kenapa gue ngutip Ardhito? Karena Ardhito tuh major label, Kunto Aji major label, Hindia pun ya bisa dibilang Stan Eater adalah major label, udah OTW gitu. Cuman karya-karya mereka tetap bebas karena mereka personalitinya tuh independen kayak gitu. Jadi kalau bagi gue sih emang independen tuh emang bener kata lu sebebas itu loh, seterbang itu dan gue setuju sih yang lo bilang bahwasanya dukanya itu bisa disuka karena ya prosesnya itu loh yang nggak ada di orang. Iya gitu, saat orang-orang diurusin ibaratnya MOU-nya terus sampai mungkin ke karyanya harus kayak gini, karena kan kalau misal lu setuju nggak sih kalau misal gue bilang pasar itu bisa diciptain? Bisa. Setuju berarti ya? Karena menurut gue kayak itu pondasi dari musik independen gak sih? Bahwasanya kayak lu nyiptain kayak contoh kalau gue liat lagu-lagu lu semua bahasa Inggris dan di mana
lo tau sendiri market Indonesia kan ya sorry deh, parah kan gitu. Tapi jujur kayak contoh di lagu Got It All gitu, gue tuh bener-bener sangat suka bisa dibilang aransemennya yang terbaru karena kayak slow ngebeat kayak gitu loh. Hancur banget lah. Iya, kayak maksud gue kira patah, gue kira di fase ketiga itu udah kelar gitu loh. Terus ternyata masih slow lagi dan hajar lagi kayak anjir nih orang keren banget. Kegocek ya? Iya anjir, gue bilang. Dan maksudnya itu tuh kalau dibilang lirik itu aja maksudnya gitu loh. Tapi lu mainin di aransemennya dan kayak wah anjir, gue bilang ini maksud gue independen tuh makanya gue bilang nggak hanya sekedar senja kopi bisa dibilang ya karena emang ya seabsurd dan seabstrak itu gitu loh. Gue sukanya di situ sih dan itu seni banget dan di samping karyanya prosesnya itu juga jadi seni gitu ya jadinya ya gitu. Proses lu manajemen lu ibaratnya gitu kan. Terus gue pengen nyambungin ke sini. Kan yang gue tahu adalah lu itu udah mengadakan tour. Iya kan? 6 kota gak sih? Iya bener, gila hafal banget lo. The Palace di Jakarta. Tapi lu nonton nggak? Lu lagi di Malai. Kalau gue nggak di Malai gue nonton Februari. Gue tur kesana deh. Iya ya Allah datang ya gue datang sumpah kalau kesana. Amin. Parah sih. Gue sempet takjub sih, maksudnya dengan cover lo yang pelukan sama Iqbal. gue sempet apa ya? Gue sempet bukan sama cover ya, tapi gue sempet takjub kayak di saat itu gue tuh belum terlalu ngulik lu banget gitu jujur gitu karena kayak oh ya udah nih Summer Dose lagunya oke, enak-enak segala macem. Cuman di saat gue ngeliat live lu apa segala macem anjir gila banget nih Ben anjing. Gue bilang kan maksudnya jujur ya Ren, gue tuh suka banget sama musisi perempuan yang bisa main instrumen gitu kan, vokalisnya banyak gitu, Isyana, Raisa bla 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 lah. Jadi ini kenapa baju gue Danila karena gue anaknya cici banget gitu kan. Parah, dan setelah gue ngeliat lu anjir Rin udah piano oke, terus ibaratnya kita sebaya juga, jadi gue ngerasa kayak anjir seumuran gue ada loh yang bisa gue fans, gue mengidolakan orang yang sebaya sama gue loh ibaratnya kayak gitu. Alhamdulillah. Iya gitu, gue senang banget dengan karakter lo di panggung dan apa segala macam kayak gitu loh. Nah yang pengen gue tanya itu adalah kayak sebagai musisi yang independen itu dibilang apa ya, pertanyaan mungkin susah nggak sih untuk menjalankan tour yang gue tahu sih mungkin karena emang pasar yang minta lu untuk bikin tour ibaratnya gitu kan. Cuman untuk selama prosesnya mungkin lu bisa ceritain gak sih gitu mungkin ya terserah mau sedikit banyak lah ibaratnya. Tapi yang pengen gue tanyanya itu prosesnya gitu loh untuk bikin tour sampai sebagus itu ibaratnya gitu. Sebagai musisi independen. Kalau prosesnya mah gila bro. Kalau ada kata di atas susah, gue pengen nyebut kalau ada. Susah, sulit, sukar, semua tuh semua bener-bener parah. Dari ngurusin transport lah, terus habis itu budgeting sih kemarin yang ribet. Untungnya kita partneran sama Realme gitu kan, jadi kita lumayan terbantu. Sponsornya lumayan kenceng ya. Iya lumayan, jadi gue kayak alhamdulillah. Terus sama ada kopi-kopian juga gitu. Dan sebenarnya tuh susahnya adalah di situ kita tuh gambling, karena kan kadang-kadang di beberapa festival tuh ada yang terlalu kecampur sama fansnya Iqbal kan, yang memang masih nempel banget nih. Datang cuman pengen iya kan si manasik haji ini. Manasik haji. Gue tidak menyalahkan tapi it's your choice and thank you so much for being like that. Dan itu personality lu, cuman terkadang mengganggu yang pendengar yang lain gitu kan. Dan sebelum-sebelumnya sering terjadi kayak gitu. Bahkan sampai tour pun masih kejadian gitu loh. Jadi masih ada aja yang datang cuman buat ngalangin pendengar-pendengar yang beneran gitu loh. Sampai akhirnya gue sempat ngegas tuh di Jogja dan Surabaya. Yang di belakang semuanya maju, jangan mau kalah ya, emang depan. Lu maju semua, lu yang nyanyi maju semua. Pokoknya gue selalu nge-hype. Gue sebisa mungkin nge-hype orang-orang yang emang dengerin gitu. Tapi gue tetap menghargai karena kan yang meskipun yang fans Iqbal ini kan mereka beli tiket, mereka kesana pakai ongkos. Bener. Jadi gue nggak yang maki-maki juga, lu bangsat lu kesini cuma buat gitu doang, nggak juga. Ya terima kasih, tapi please jangan ganggu yang beneran dengar. Karena gue dapat banyak komplain. Jadi komplainnya tuh, wah iya aku lagi nikmatin lagu, mau ngelihat Karin Rin susah soalnya banyak HP gitu kan. Susah banget. Tapi nggak bisa nyalain juga soalnya zaman sekarang. Ya kayak gitu. Iya. Udah datang jauh-jauh tapi ngeliatnya dari kamera. Ngapain anjir lu nonton di YouTube aja. Nah itu gue pribadi sih, gue pengennya setiap gue nonton orang lain gitu. Kayak gue waktu itu nonton Danila waktu di Bogor.
gue diem, gue lupa HP gue di mana malah kayak ketinggalan di backstage gitu. Ketinggalan bener-bener gila. Cuman kan ternyata tuh alasannya tuh ada beberapa orang terutama di tour gue kemarin yang pengen nyimpen memorinya gitu. Mungkin mereka pelupa atau gimana nggak tahu lah ya. Jadi mereka pengen simpen di HP. Nggak bisa juga nyalain orang 2020 megang HP. Susah ya udah tahun segini gitu kan. Setuju. Yang paling gue rasain sih itu. Terus ya tapi sisanya seru banget sih, gue sama kru jadi nongkrong. Jadi bonding banget berarti ya? Iya, sampai kru-krunya, sound engineer-nya. Kalau player kan kita memang deket kan. Iya. Jadi tahu jelek-jeleknya lah gitu. Jadi kayak udah gitu, nggak jaim-jaim lagi. Anjir, kalau bisa dibilang berarti sukanya banyak banget ya. Walaupun bisa dibilang lu tuh bukan merangkak, apa ya, bersayat-sayat lah ibaratnya gitu ya. Tadi kan lu bilang tapi kan tadi lu bilang kalau bisa dia ada di atas apa kayak parah banget, hektik banget ibaratnya gitu kan lu bilang gitu. Iya. Tapi ternyata emang sukanya banyak banget gitu ibaratnya. Banyak banget sih, banyak banget. Yang susah tuh ngejaga fisik sih. Gue sempet hampir ngedrop gitu. Terus kayak suara gue agak serak, terus badan gue demam gitu. Karena kan gue baru pertama kali tour kan itu. Terus semua sebis pada panik tuh. Anjir nih penyanyinya sakit banget. Gue langsung di servis semua, gue dibeliin sop lah apa. Minum ini, makan ini gitu. Itu sih susahnya di situ ngejaga fisik guanya itu. Jadi semuanya langsung pada rempong. Iya sampai sih, fotografer gue lah, sampai kru gue apalagi gitu. Oke. Gila sih ya, emang cerita lu, dari gue denger cerita lu, gue bener-bener apa yang ngerasain feel-nya banget di saat lu tadi cerita dari mulai capek-capeknya, dari mulai senang-senangnya, dari mulai dampaknya, dari apapun yang lu udah kerjain saat itu gitu. Terus gue pengen nyambungin ke sini deh. Jadi kan sekarang tuh lagi pandemi ya, lagi corona nggak jelas gitu kan. Apalagi sekarang gue lihat musisi itu sangat terkat lah bisa bilang gitu untuk masalah jobnya gitu kan. Gue pengen nanya gitu loh, gue pengen nanya dulu pertama gini, selama pandemi ini, tadi lu di awal sempat mention kalau misalnya sekarang kegiatan lu itu adalah menulis lagu untuk orang lain, bisa bilang kayak gitu ya. Gue pengen nanya itu kayak pertama kenapa bisa tiba-tiba kayak gue pengen nulis lagu buat dia deh kayak gitu. Terus abis itu kayak lu bisa ngasih tahu nggak sih ke penonton yang nonton ini kayak untuk tetap menjaga konsistensi lu untuk tetap terus berkarya walaupun sekarang serba unpredictable, serba nggak jelas, serba dadakan, serba nggak tahu dah pokoknya tiba-tiba harus kayak gini, tiba-tiba harus kayak gini. Tuh lu bisa nge-sharing ke kita juga nggak gitu? Iya. Kalau misalnya nulis lagu tuh sebenarnya dari dulu tuh cita-cita gue emang itu, gue pengen jadi penulis lagu, jadi songwriter gitu. Oke, jadi gue tuh emang dari kecil tuh pengennya jadi songwriter sebenarnya. Gue nggak pernah ngebayangin gue ada di panggung gitu loh. Gue nggak pernah ngebayangin meskipun gue ikut lomba dulu segala macam, tapi nggak pernah yang gue ngebayangin gue ada di spotlight gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah rezeki gitu loh sama berdua sekarang. Cuman cita-cita gue tetap songwriter. Jadi kan gue tuh udah mulai nulis tuh, awal nulis buat orang tuh Iqbal kan, buat filmnya yang Dilan tahun 2017. Nah dari situ gue mulai dapet lah offer buat nulis penyanyi cewek juga ada namanya Wizi, terus Nadine, terus gue nulis buat Dilan sama Milea lagi sempet. Kayak gue pengen explore lagi di situ loh. Terus pas banget pandemi nih. Nah, satu hal yang paling gue bisa lakukan kan itu ya, yang ada di rumah gitu loh, yang nggak usah lu meeting jauh-jauh. Sendiri aja ya, udah. Sendiri aja gue tulis, kirim demo, lu mau apa kagak serah gitu kan. Dan terus jadi nambah koneksi juga loh ketika nulis tuh, karena biasanya gue kalau nulis sama orang gue harus ngobrol sama dia. Lu kenapa? Lu pengennya gue ngomongin apa di sini? Lu maunya happy atau enggak? Jadi lu meskipun misalnya lu baru kenal nih sama orang ini, tapi lu kayak connect banget gitu. Dan gue ngerasa gue punya gift di situ, gue punya gift untuk ngeluarin unek-unek orang gitu. Gue karena dari dulu setiap gue ngobrol sama klien gue yang minta songwriting gitu, nggak ada yang dari mereka yang nggak cerita tentang personal life-nya. Ya gue akan keep di diri gue nggak akan ceritain ke orang-orang lain gitu kan, unless mereka emang cerita ke orang lain gitu. Jadi bener-bener itu tuh gue bersyukur banget sih punya gift itu, karena gue bisa nyalurin ke tulisan, ke buku gue tuh gampang gitu.
menurut gue kalau misalnya si musisi atau penyanyinya nggak open ke gue malah ya udah ya terserah gue ya tulisannya ya, tapi lu jangan nuntut nih ntar. Nah biasanya yang gitu-gitu akhirnya memancing mereka buat yaudah deh gue cerita deh gitu. Lu bisa teleponan kapan? Lu bisa teleponan kapan? 1 jam lagi ya, langsung gitu, langsung jadinya seru gitu loh. Jadi emang gue bahkan sampai sekarang gue masih mau ngejar mimpi itu. Menurut gue udah tercapai, tapi kayaknya gue bisa lebih lagi deh gitu loh. Apalagi lagi corona ini kan mumpung gitu loh gitu. Kalau untuk itu kan dari segi pengalaman lo ya, dan selama proses lo untuk menulis gitu, kayak lo punya ini nggak sih, bisa dibilang tips and trick kali ya untuk temen-temen gitu ya, untuk kayak lo tetap, tadi kan lo cerita itu ya karena sekarang ada corona, terus habis itu akhirnya lo bisa nulis dan emang itu juga cita-cita lo gitu loh. Mungkin lo bisa ngeyakinin nggak sih buat, ya mungkin ada orang yang cita-citanya gue pengen jadi pemusik, cuman kayak gue nggak tahu gitu loh motivasi apa yang harus gue pertahankan gitu loh untuk tetap berkarya di sini. Karena jujur gue punya teman banyak yang ingin bergerak di bidang musik, cuman sekalinya dia nyoba panggung apa segala macem, sekalinya ngebom lah ibaratnya, sekalinya ngebom gak jelas, udah selesai gitu. Jadi kan nggak semua orang bisa terus konsisten ibaratnya gitu kan. Dan gue yakin pasti lu pernah nggak sih, maksudnya kayak ada di fase kayak lu sempet ada di bawah banget, tapi karena lu yakin, karena itu mimpi lu juga, terus akhirnya lu naik. Nah karena kesempatan itu akhirnya lu terus grow up terus gitu. Lu bisa kasih mungkin apa cerita atau tips terserah lu sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya itu sih kayaknya advice gue bakal kayak berlaku di general deh, maksudnya lu mau bisnis, mau musik, mau apalah, mau ternak, mau akikahan, apa semuanya kayak nyambung gitu kayak buat advice gue. Menurut gue terutama kan kita kan sekarang ini akan tayangnya kan di pandemi ini kan. Jadi gue pengen ngomong yang real aja. Bener. Justru tuh beberapa orang yang gue ngobrol banyak yang mengira pandemi itu sebagai hambatan. Menurut gue justru kalau nggak ada hambatan lu nggak maju-maju Nyet. Bener. Nih si hambatan ini gimana cara lu nyari jalan lintas, lu nyari celahnya. Nah celahnya itu yang bikin lu jadi harus mikir keras, berinovasi gitu loh. Jadi lu, kalau gue sih bersyukur aja, meskipun gue please banget cepet kelar karena gue pengen nongkrong yang santai gitu. Tapi di satu sisi positifnya, karena si corona lu nggak bisa kemana-mana, lu duit juga harus nyari. Jadi kan lu nyari cara kan. Bener. Nih gimana caranya nih biar bisnis gua nggak sama kayak dia, biar bisnis gua laku, biar bisnis gua nggak pasaran gitu kan. Atau misalnya musik, gimana caranya gua bikin lagu yang relate sama orang-orang tapi beda temanya sama yang orang lain. Temanya gua banget dan karakternya gua banget dan tetap idealis. Gimana caranya gue rekaman lebih murah, gue belajar di YouTube, gue cari tutorial, gue nge-crack softwarenya. Gue aja sekarang software rekaman gue tuh masih pakai software jadi lu mixer sendiri gitu ya, mixing sendiri. Kalau mixing enggak sih, tapi gue kalau untuk bikin demo kayak maksudnya apa sih yang enggak gitu. Kecuali ya ada juga yang lagi di bawah banyak banget, kayak gue juga punya kebun kan di sini, ada tukang gue. Ya kalau yang kayak gitu-gitu maaf gitu ya, kan emang mereka kerjanya kayak gitu keras. Kan kalau kita, apalagi gue yakin lah yang nonton ini maksudnya ya pasti bisa sebenarnya. Cuman lebih ke gue rebahan aja, buka TikTok, Instagram, enak banget. Gak taunya udah seminggu aja kayak gitu. Iya seminggu kayak gitu, terus habis itu nongkrong aja udah gitu. Gue juga pengennya kalau misalnya nongkrong tuh lu dapet sesuatu gitu dari temen lu. Kayak gue nggak mau lu cuma nongkrong kayak hi what's up bitch cuman gitu doang. Kayak gue pengennya lu sharing, nggak harus pendidikan, nggak harus asupan otak, nggak, kayak experience aja. Lu kan cerita lu dapet kayak berarti lu ketika di experience ini cara lu keluar dari kasus itu tuh seperti ini. Jadi lu bisa nyontoh, atau misalnya ada temen lu yang sifatnya jelek juga terus lu ketemu di situ. Berarti dia emang ngeselin aja dan dia tidak patut untuk ditemenin gitu kan. Gitu, dan itu juga berlaku kan di pekerjaan. Betul. Ketika lu ketemu orang yang misalnya toksik kayak gitu, atau orang yang ternyata memang lu tahu dia baik banget meskipun dia galak karena dia tegas gitu. Justru lu jadi bisa filter sendiri gitu. Dan di pandemi ini bisa banget sih, karena lu nerawang orang harus lebih detail. Lu kan lebih sering ketemunya online gitu kan. Bener. Jadi lu harus hati-hati juga. Gitu deh kalau saran dari gua mah. Jadi jangan ngeluh lah.
Jadi kalau misalnya kalau yang gue denger dan gue tangkap adalah ya intinya ya jangan apa ya, jangan bikin corona ini sebagai hambatan. Justru lo harus bisa ibaratnya pengen ngolah si corona ini supaya apa ya, terus bisa berkembang terus gitu kan jatuhnya. Pasti bisa iya. Sumpah. Dan jujur ya, gue juga maksudnya gue ngerasa di selama gue pandemi ini kayak walaupun gue ngerasa awal-awalnya kayak aduh mager banget, nggak bisa ngapa-ngapain apa segala macam, tapi ternyata kayak boleh, kalau misalnya gue boleh berbagi, gue itu kan gue ngeband juga dan gue itu ngisi di filler. Dan selama pandemi jujur tangan gue pendek dan gue nggak bisa main melod gitu, dan akhirnya selama pandemi kayak lagunya India Membasuh yang benar-benar full melod akustik itu karena gue suka, karena gue jujur juga suka main dia misalnya, akhirnya aduh ngapain ya gabut ah. Lu jadi ngulik kan? Bener banget, jadi ngulik ujung-ujungnya gitu kan, jadi ngulik gitu. Ini mungkin bisa jadi last question gue nih Rin, untuk pada sesi kali ini gitu. Menurut lo, gue sebelum pengen nanya, lo selama pandemi ini kalau untuk perform gitu, itu lo udah ngapain aja gitu? Udah isi apa, acara apa aja atau gimana? Oh, kalau pandemi tuh kemarin Summer Dose tuh sempat ngadain charity online session gitu. Jadi kita emang udah bikin materi segala macam, dan pas materi ditayangin itu tuh bisa sambil donasi gitu. Nah donasinya tuh ditujuin buat komunitas yayasan orang-orang penyakit mental gitu. Jadi lumayan lah, jadi maksudnya jadi gue tuh nyumbang gitu loh. Soalnya gue bener-bener kemarin hopeless banget, anjir gue ngapain nih buat bantuin orang-orang. Kayak gitu. Dengan lo perform, orang pada nyumbang, ya lo karena nontonin lo ibaratnya gitu kan. Iya alhamdulillah sih. Terus ya gue masih seputar apa namanya mental health sih. Kayak temen gue ada acara interview tentang mental health, terus gue ikutan. Oh gue tahu tuh, lo doang tapi yang karikatur, yang pensil gitu nggak sih ininya? Iya. Gue lihat tuh di Instagram tuh. Terus ya sebenarnya kalau perform, bukan mental health sih, gue tuh pernah kerja sama komunitas namanya tuh Yayasan Kampung Halaman. Jadi dia tuh emang bikin acara buat anak-anak muda. Mereka tuh suka bikin kayak workshop tentang mental illness, terus tentang sexual harassment gitu-gitu. Tapi buat anak-anak yang bener-bener remaja gitu. Dan kemarin mereka tuh lagi workshop sexual harassment dan pokoknya pengetahuan tentang relationship di anak muda lah, mau cowok mau cewek, mau gay mau lesbi, apa semuanya lah gitu. Nah terus diceritain di situ, dan gue ada kesempatan nyanyi virtual di situ. Itu keren banget sih, pokoknya lo harus lihat Yayasan Kampung Halaman. Soalnya tuh di situ gue dapet cerita-cerita anak-anak muda. Ada yang tujuan hidupnya di 2020 dia cuma nulis gini, gue cuma pengen nggak depresi. Gila, berat banget. Satu kalimat penuh makna tapi. Iya, itu yang nulis tuh seingat gue tuh dia masih SMA cuy. Berarti kan tuh si depresi dan tingkatan ini tuh nggak cuma terjadi di umuran 20. Bener. Soal quarter life-nya soal di bawah itu juga lah, soal apalah, enggak. Yang sepele juga bisa dijadiin depresi gitu. Dan gila banget sih, dan gue seneng banget sih ada online gini. Jadi ya dari mana-mana bisa ikutan gitu kan. Ada dari Papua kemarin, dari Maluku, dari Bali, dari Surabaya, macem-macem deh. Seru sih. Jadi emang karena virtual juga jadi kayak lebih mengglobal gitu nggak sih? Jadi lebih mudah untuk orang tuh, kan kalau misalnya lu offline konser ya datang ya cuman ya bisa di situ aja, kalau nggak sekitarnya berarti gitu. Cuman kalau misalnya dengan adanya online ini, semua orang yang ibaratnya belum punya kesempatan untuk nonton lu atau untuk ngapain lah ibaratnya gitu, jadi bisa ngapa-ngapain karena serba online ibaratnya gitu kan. Iya gitu. Benar. Mau nonton, mau donasi, mau apa kayak gitu, jadi lebih mudah gitu ya. Oke, mungkin kalau untuk sesi sharing gue cukupin sampai sini, tapi sesi sekarang nggak sampai sini aja karena gue punya games buat Rin. Apa tuh? Takut nih. Gamesnya itu 2 kata cepat. Jadi sebenarnya kirain gue truth order. Nggak usah, itu nanti di tongkrongan aja, jangan di sini. Aduh bro, itu sakit. Itu kan harus private kalau itu. Sebenarnya simple sih gamenya. Jadi gue ngasih 2 pilihan ke lu dan lu harus jawab cepet kayak gitu. Langsung gitu. Iya, langsung gitu. Oke. Kita mulai ya guys. Nomor 1, kita atau piano? Piano. Warna pink atau hijau? Hijau. Nyakitin atau sakitin? Nyakitin. Good. Twitter atau Instagram? Instagram. Manggung virtual atau langsung? Langsung. Manggung di tempat yang besar atau kecil? Besar. Lu lebih milih tour atau mini konser? Tour. R&B atau pop? R&B. Ya. Teza Sumendra atau Bam Astro?
Ini nggak boleh nih. Nggak boleh nih. Kurang ajar lu. Kurang ajar. Gue mau bisa milih. Jadi by the way, ini berdua-duanya ini opening di turnya kemarin Rin. Wah, parah banget. Dua-duanya tuh main Oke, lo jelasin deh gitu. Kenapa lu nggak bisa milih gitu? Tapi gue harus milih sini gue. Coba lo tanya lagi, pertanyaan gue jawab. Oke, Teza Sumendra atau Bam Astro? Teza Sumendra. Mantap. Aduh, maaf banget Bam, maaf. I'm sorry, I love you. Lebih milih lu ngadain tour lagi atau tampil di Synchronize Fest? Tour. Good. Danila atau Rara Sekar? Danila. Good. Yang terakhir, ngeband atau solois? Ngeband. Good. Thank you, Rin. Sumpah pertanyaannya itu sengaja ya, kampret. Apa sih enggak? Yang Bam sama Teza, gue gak terima. Ini semua settingan. Settingan nggak apa-apa guys. Kan orang selalu memilih, namanya juga games gitu. Gue akan nutup sesi kali ini episode bincang-bincang segaya sama Rin. Gue akan menutup dengan closing statement dari gue sama Rin. Dari gue dulu ya, gitu. Kalau dari gue, buat kalian semua yang nonton, 2020 ini udah aneh, jadi kalian jangan aneh-aneh. Gitu. Kalau lu nggak aneh. Bagi gue nggak aneh gitu. Bagi kita sih yang ada di sini ya. Kita pun aneh. Kalau gue masih seputar selama pandemi, lu explore lagi yang ada di diri lu. Jangan rebahan doang ya, please. Tapi sekali-sekali istirahat gak apa-apa. Kayak take a little break, main game, maksudnya teleponan sama temen lu, terus ketemu, istirahat dikit. Tapi abis itu lu lanjut lagi, kayak tetap produktif lah. Apalagi kalau misalnya lu tahu lu punya potensi. Oke guys, intinya kalau kata Rin, terus berkarya dan terus produktif, jangan rebahan mulu. Ya udah, gue pengen ngucapin terima kasih yang udah nonton. Terima kasih juga buat Rin. Ya, sampai kita gini lah biar lebih. Oh iya, ya Allah, biar kita lebih. Kan gue ukti banget. Gue pengen ngomong Islam. Ya udah itu aja. Pokoknya ini akan ditayangin di YouTube PP Malaysia. Jadi jangan lupa untuk nonton. See you di episode selanjutnya. Bye bye.